Bagot dan Hubner gabung TC Timnas Indonesia 1 Januari. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto menyebut Elkan Bagot dan Justin Hubner akan gabung pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk Piala Asia di Antalya, Turki pada 1 Januari mendatang. Saat ini kedua pemain masih membela klubnya masing-masing di Liga Inggris. Bagot masih membela Ipswich Town, sedangkan Hubner berkiprah bersama Wolverhampton Wanderers. Dengan kata lain, saat ini ada 23 pemain yang sudah bergabung dalam pemusatan latihan. Pada awal Januari diharapkan 5 pemain lainnya bisa segera bergabung di Antalya. Kelima pemain yang belum bergabung di Turki adalah Sandy Walsh, Elkan Bagot, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Mereka semua saat ini masih membela klub. Untuk Sandy, disebut Nova akan bergabung lebih cepat dari Bagot dan Hubner. Hanya saja Nova belum bisa memastikan tanggal berapa pemain KV Mechelen ini akan bergabung. Antara untung dan buntung, ranking FIFA Timnas Indonesia naik 30 tingkat dengan syarat. Situasi terjebaknya Timnas Indonesia di grup neraka Piala Asia 2023 nyatanya bisa menciptakan keuntungan sekaligus kerugian. Grup neraka Piala Asia 2023 dipandang menjadi keuntungan Timnas Indonesia untuk mengatrol posisi di ranking FIFA. Kesempatan bertemu lawan tim raksasa membuat Timnas Indonesia bakal panen poin jika mampu mengalahkan Jepang, Irak, ataupun Vietnam. Bahkan ada kalkulasi tak terduga di mana ranking Timnas Indonesia bisa naik 30 tingkat jika mampu mengalahkan 3 negara tersebut. Sebaliknya, grup neraka Piala Asia 2023 juga memungkinkan tim besutan Sintayong babak belur di babak penyisihan grup. Langkah Timnas Indonesia rawan terhenti pada fase grup jika tidak mampu menampilkan performa terbaiknya di Piala Asia mendatang. Setelah hampir 16 tahun absen, Timnas Indonesia berkompetisi melawan tim-tim terbaik Asia. Namun kembalinya Timnas Indonesia di Piala Asia nyatanya tidak sepenuhnya disambut dengan rasa sukacita. Hal ini dikarenakan Timnas Indonesia terjebak di grup yang relatif sulit dan cenderung bisa dikatakan grup neraka. Berdasarkan drawing, Timnas Indonesia yang menempati pos keempat masuk grup D. Di grup tersebut, Timnas Indonesia harus bertemu lawan sekelas Jepang, Irak, dan Vietnam. Melihat kekuatan dan ranking FIFA yang dimiliki ketiga negara tersebut, Timnas Indonesia jelas kalah jauh. Fakta tersebut seakan menjadi tantangan sekaligus ujian bagi Timnas Indonesia apakah bisa mengimbangi lawan-lawannya di Piala Asia nantinya. Sebelumnya telah dikonfirmasi terkait pembaruan peringkat FIFA. Timnas Indonesia sendiri mengalami penurunan dalam peringkat FIFA. Pemain naturalisasi ini masih menolak dinaturalisasi, padahal PSSI sampai lakukan ini agar memperkuat Timnas Indonesia. Keinginan pencinta sepak bola Indonesia untuk melihat penjaga gawang Inter Milan, Emil Audero berseragam Timnas tampaknya masih sangat jauh. Pasalnya, Emil Audero dikabarkan masih belum berminat untuk memperkuat Timnas Indonesia di masa depan. Hal tersebut diungkapkan oleh mantan anggota ex-Jo PSSI Hassani Abdul Ghani yang mendapat informasi soal Emil Audero. Berdasarkan penuturan Hassani Abdul Ghani, penjaga gawang kelahiran kota Mataram, 26 tahun lalu itu masih berharap dipanggil Timnas Italia. PSSI bukannya tidak menginginkan Emil Audero membela tim asuhan Sintayong tersebut. Berbagai upaya pun sudah dilakukan agar Emil Audero mau memperkuat Timnas Indonesia. Namun Hassani mengakui bahwa masih berat bagi ex-kiper Sampdoria ini berseragam merah putih. Ada tim khusus yang bertugas kejar Emil Audero dan Kevin Dix untuk bela Timnas Indonesia. Emil Audero dan Kevin Dix masuk dalam radar utama incaran Sintayong untuk Timnas Indonesia. Dua pemain yang berkarir di Eropa tersebut memiliki darah Indonesia. Mereka jadi nama-nama yang sering masuk rekomendasi agar bisa membela skuad Garuda. Namun hingga saat ini belum ada tindakan pasti kepada dua pemain tersebut. Hassani Abdul Ghani mengakui bahwa Emil dan Kevin adalah pemain yang jadi incaran Sintayong. Dua nama tersebut memiliki kualitas yang bisa membantu Timnas Indonesia. Emil saat ini membela Inter Milan dan Kevin bermain untuk Football Club Copenhagen.
Asani tentu cukup paham dengan masalah naturalisasi. Dia merupakan sosok yang mengurusi kepindahan status WNI milik Sandi Walsh, Jordi Amat, dan Saina Patinama. Masalahnya, baik Emil dan Kevin sampai saat ini belum menyatakan bersedia membela skuad Garuda. Menurutnya, hal ini jadi tugas Ketum PSSI Erick Thohir untuk melakukan komunikasi pada dua pemain tersebut. Jaringan Erick diharapkan bisa melancarkan rencana ini, apalagi dia sempat menjabat sebagai Presiden Inter Milan. Menariknya, rencana mendatangkan Emil dan Kevin bukan hanya wacana. Bahkan ada tim khusus yang bertugas untuk melakukan pendekatan pada dua nama tersebut. Tujuannya agar mereka bersedia membela timnas Indonesia. Timnas Indonesia kumpul di Jakarta pada 19 Desember untuk TC ke Turki. Berapa pemain yang dibawa? Timnas Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Turki. TC digelar untuk persiapan Piala Asia. TC Timnas Indonesia di Turki akan berlangsung selama 2 pekan lebih. Tepatnya pada 20 Desember hingga Januari mendatang. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, mengungkapkan bakal ada 30-40 nama yang diboyong. Rombongan Timnas Indonesia nantinya akan langsung bertolak ke Qatar. Pasalnya Piala Asia bakal berlangsung di Qatar pada Januari hingga Februari 2024. Di Piala Asia, skuad Garuda tergabung dalam grup D. Pasukan Shin Tae-yong itu akan menghadapi Jepang, Irak, dan Vietnam. Skuad Garuda ditargetkan lolos ke babak 16 besar Piala Asia.